꿈의 책임이 원상대감께 있다고 생각합니다. Episode ini dimulai dengan memperlihatkan hubungan Jisun dan Suwon yang tidak baik. Dan ternyata dulu mereka sempat bertunangan. 정혼한 여인을 어찌 모른 척하란 말씀이십니까? Tentu saja pertunangan itu adalah rencana ayah Jisun dan sang raja. Namun setelah meninggalnya sang ayah, Suwon sama sekali tak peduli dengan pertunangan itu. Ia juga memilih untuk menjaga jarak dengan Jisun. Alasannya adalah, Suwon curiga bahwa ayahnya mati karena menteri eksekutif Yun. 대감, 큰일 났습니다. Laporan kematian Komisaris Park juga sampai di telinga Jisun. Dan saat Jisun akan melihatnya di penjara, saat itu Jisun dan Hansu tak sengaja berpapasan. 저도 그 상처가 깊고 검붉은 색을 띠고요. 웬 대체로 시신의 입술은 벌어져 있으며 손은 Hansu langsung mengatakan bahwa ciri-ciri kematian Komisaris Park tidak seperti bunuh diri, melainkan sengaja dibunuh. Dan Jisun yang telah melihat jasad Komisaris Park juga punya pendapat yang sama. 버리신 겁니까? Jisun yang yakin bahwa kematian Komisaris Park berkaitan dengan ayahnya, langsung menemui sang ayah untuk menanyakan hal ini. Namun dengan santainya, ayahnya menjawab bahwa Komisaris Park pantas mendapatkan hal itu. 오래 살려둘수록 많이 떠벌릴 것 아니냐. 살리기보단 죽이기가 더 쉬우니까 말이야. Sementara itu, Hansu dan Dongchi memutuskan untuk menggeledah rumah Komisaris Park. Dan akhirnya mereka pun mengetahui jika Komisaris Park bertugas menampung semua suap untuk menteri eksekutif Yun, yaitu dari semua pejabat di seluruh Joseon. Lalu di sana Hansu menemukan patung naga hijau, yaitu barang yang digunakan untuk memfitnah keluarganya. Dari sana juga akhirnya ia tahu bahwa patung itu adalah barang suap yang Komisaris Park terima dari Gubernur Changseon, yakni kampung halamannya waktu ia kecil. 청산 현감이라는데요? Mengetahui hal itu, Hansu pun langsung memutuskan untuk kembali pulang ke kampung halamannya. Namun perjalanan mereka kembali ke Changseon tidak semulus seperti yang mereka rencanakan. 저승 구경 시켜줌. Karena anak buah pedagang Chou terlihat menghadang mereka, dan meminta mereka untuk bertemu dengan Tuan Chou. Yaitu untuk bertemu langsung dengan bawahan eksekutif Yun. Karena malas berurusan dengan mereka, Hansu pun memilih untuk kabur. Saat itu juga, Suwon dan Raja yang baru keluar dari rumah dagang, kebetulan melihat Hansu yang lari dari kejaran anak buah pedagang Chou. Melihat hal ini, Suwon pun bergegas pergi membawa kuda milik Raja, dan segera pergi untuk menolong Kang Hansu. Untung saja, Suwon berhasil menemukan Hansu, lalu membawa kabur Hansu dan memulai perjalanan ke Changseon. Sesampainya di pintu masuk daerah Changseon, Hansu kembali teringat kenangan sedihnya, yaitu kenangan saat orang-orang desa menghakiminya. 더러운 종자 지방 같으니라고요? Hansu juga mengunjungi rumah lamanya, yang sudah dalam kondisi rusak parah. Lalu teringat bagaimana ia menjalani masa kecilnya bersama keluarganya dan juga Dongchi. Ternyata dulu Hansu juga memiliki seorang adik perempuan, yang saat ini masih menjadi misteri. 네가 훨씬 더 잘 어울리기 때문이지. Hansu dan Suwon kemudian memutuskan untuk menemui gubernur dengan menyamar menjadi pengawas kerajaan. Setelah itu, Hansu sebisa mungkin mencari informasi tentang pemilik patung naga itu. Tanpa ia duga, gubernur juga mendapatkan benda itu melalui suap, yaitu dari seorang wanita tua yang juga merupakan sesepuh desa, yaitu wanita yang berkunjung ke rumahnya dulu dan memfitnah keluarganya. 말하면 되지 않소? Setelah mengetahui hal itu, Hansu pun memutuskan untuk mengunjungi wanita tua tersebut. Namun sayangnya, wanita itu sudah terbunuh terkapar bersimpah darah. Dan terlihat seorang wanita lain di sana yang telah membunuhnya. 이건 원한살인이다. Tak lama kemudian, para warga datang bersama kepala desa.
Hansu pun masih mengingat semua orang yang ada di sana. Bersama dengan semua kenangan pahit yang ia alami. 가까이 가둬라. 예. 다 보셨지 않소? 잡아. 뭐예요? 조금만 늦게 죽이시지 그러셨어. 에? Warga desa kemudian mengurung Hansu dan Suwon beserta wanita pelaku pembunuhan. Wanita muda itu bernama Yongsil. Yongsil pun akhirnya mengatakan tentang alasan mengapa ia membunuh wanita tua itu. Ternyata semua berawal dari penolakan rencana perjodohan yang direncanakan wanita tua itu. Yaitu ketika Yongsil lebih memilih menikah dengan pemuda dari desa sebelah. Karena hal ini, wanita tua itu pun menyebarkan fitnah keji pada semua orang. Bahwa Yongsil adalah wanita yang sesat. Karena suka tidur dengan pria lain saat suaminya bekerja. Mendengar berita itu dari orang lain di desa, suami Yongsil pun marah. Dan menghajar orang yang membicarakan istrinya. Namun naasnya, ia malah tewas dikeroyok oleh orang yang akan ia hajar. 눈깔이 의심스럽다고 용의자로 추포해서 바로 잡아가고. Setelah mendengarkan hal itu, Hansu pun menawarkan diri untuk menjadi pengacaranya, yaitu untuk mengajukan gugatan. Namun Suwon saat itu juga tidak yakin, apakah Yongsil akan bisa bebas. Karena pembunuhan adalah kejahatan yang tak bisa diampuni. Di saat yang bersamaan, Dongchi pun tiba di sana. Akan tetapi Dongchi saat itu tidak sendiri, melainkan bersama warga desa, dan bertujuan untuk melepaskan mereka. Saat itu ibu Yongsil juga datang ke sana, yaitu untuk menjemput Yongsil. 데리고 가볼게요. 감사드려요, 이장님. Kemudian kepala desa pun melepaskan Yongsil, lalu meminta Yongsil untuk tidak membesar-besarkan masalah ini. Karena keluarga Yongsil yaitu kakaknya, telah menerima uang damai dari pelaku pengeroyokan. 네 오래비가 벌써 챙겨갔단다. Setelah itu, warga desa pun kembali menangkap Hansu. Lalu mereka mengikat Hansu, Dongchi dan Suwon di perbatasan desa. Setelah beberapa lama mereka terikat, untung saja Nyonya Hong datang menyusul mereka. Lalu melepaskan mereka dan membawa mereka mencari penginapan. 죽이길 택한 그 세대가 욕심으로 들키면 완전 끝장이라니까. Malam itu, diam-diam Hansu menyelinap ke rumah wanita tua itu, yaitu untuk mencari bukti. Namun tanpa ia duga, kepala desa sudah menunggu Hansu di rumah itu. 한수야. Ternyata sejak awal, kepala desa sudah mengenali Hansu, dan sudah menduga bahwa Hansu akan datang ke sini. Lalu kepala desa pun meminta Hansu untuk pergi dari desa itu, jika ingin mengetahui kebenaran tentang apa yang sebenarnya terjadi pada keluarganya. Dan ditambah lagi, kepala desa memberikan sebuah batu giok kecil, yaitu batu giok yang sama seperti saat keluarganya difitnah dulu. 내 모두 말해주마. Di saat yang bersamaan, ternyata Yongsil telah kembali ke desa, dan bertekad untuk mengajukan gugatan tentang masalah yang ia alami.